Seni menanggalkan ego, sungguh ini adalah satu tema yang sungguh menarik karena dikatakan menanggalkan ya. Biasanya orang mengatakan ego itu diturunkan sedikit, ego itu direndahkan sedikit gitu ya. Tapi di sini dikatakan menanggalkan. Nanti kita akan belajar apakah menanggalkan ego ada seninya gitu ya. Ada seninya apa tidak ya. Kata-kata menanggalkan di sini sungguh sangat baik, sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Karena memang kalau kita mau mengikut Tuhan, kita nggak bisa setengah-setengah. Kita harus total masuk dalam proses untuk menjadi lebih baik hari demi hari. Oke, apakah ego itu? Ego itu asal kata dari bahasa Latin yang artinya aku atau saya ya. Dan kata ini juga digunakan di dalam berbagai bahasa lain termasuk juga bahasa Inggris dan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kita sudah menggunakannya bercampur dengan bahasa kita sehari-hari. Kalau dikatakan kamu sangat egois gitu ya, artinya itu sifat seseorang yang keakuannya sangat tinggi sehingga mengganggu hubungannya dengan orang lain di sekitarnya ya. Kemudian menurut psikologi secara umum, ego adalah kesadaran seseorang tentang diri pribadi atau aku ya. Atau bagian menurut teorinya Freud dikatakan bagian kepribadian yang bertindak sebagai penengah rasional antara dorongan hawa nafsu dasar dan aturan moral sosial agar sesuai dengan kenyataan ya. Lalu dikatakan ego tuh ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Ego yang sehat membantu seseorang untuk percaya diri, melindungi diri dari bahaya dan memecahkan masalah secara kepala dingin. Lalu yang kedua ada juga ego yang tidak sehat atau ego yang tinggi, kita mengenalnya dengan istilah egois ya. Sikap seseorang saat merasa paling benar, keras kepala, sulit minta maaf, serta yang paling parah di sini adalah mengabaikan perasaan orang lain demi kepentingannya sendiri. Dan ini bagian paling parahnya ketika dia sudah untuk kepentingannya dia mengabaikan orang lain. Kita beri contoh sedikit ego yang sehat ya. Contoh saat seseorang umpama saya sedang antri di depan kasir. Udah antrian panjang, katakan di tip top ya, sering ke tip top kan, itu antriannya panjang bener ya kalau di tip top ya sampai ke tengah-tengah lorong. Udah antri panjang-panjang bawa troli, tiba-tiba ada yang nyelak di depan kasir. Kan kesel banget tip top tuh sering loh begitu. Lalu kita terganggu lah ya, terganggu. Tapi ego yang sehat akan mampu menegur dengan baik ya. Ego yang sehat akan mampu menegur dengan baik, dengan sopan, atau bahkan kita membiarkan saja dia satu orang ini nyelak, mungkin dia lagi butuh, lalu artinya kita mampu mengelola emosi dengan baik gitu ya. Situasi itu walaupun kita memang terganggu secara ego kita terganggu, tetapi ego yang tidak sehat dia akan marah, dia akan langsung mengatakan dengan kasar, memberikan reaksi dengan kasar sehingga timbul keributan. Itu yang sering terjadi, yang kita sering lihat hari-hari ini ya. Hal-hal kecil menjadi besar di depan publik menjadi viral. Sekarang apa-apa viral gitu ya, gara-gara ditegur di lampu merah jadi viral gitu ya. Gara-gara diselak di jalanan jadi viral, jadi pukul-pukulan, hal-hal kecil. Dan itu memang yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, bahwa zaman akhir manusia semakin mengasihi dirinya sendiri ya. Manusia semakin hari semakin mengasihinya dirinya sendiri, itu adalah egonya menjadi kuat ya. Lalu apa kata firman Tuhan tentang egoisme ya, egoisme atau ego yang tinggi ini? Secara eksplisit memang tidak ada istilah ego seperti tema hari ini ya. Tetapi secara konsep banyak benar ya, banyak benar yang ayat firman yang menulis tentang keegoisan manusia yang intinya mementingkan dirinya sendiri dan sombong. Ego yang tinggi selalu dasarnya atau temennya gitu sombong. Ego dan sombong itu bergaul karib ya, biasanya begitu. Karena kesombongan itu yang membuat manusia mementingkan dirinya sendiri.
Ego manusia pada awalnya murni dan tidak bercacat. Namun oleh dosa, ego manusia menjadi egoisme. Manusia hidup untuk kepentingannya sendiri dan sombong. Sebuah pepatah mengatakan bahwa musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Sepertinya ini benar ya. Sepertinya ini benar ya. Pada bagian selanjutnya kita akan melihat apa saja yang firman Tuhan nyatakan tentang sikap egoisme. Sebelumnya kita coba lihat dulu ciri-ciri egoisme ya. Mari kita periksa diri kita. Kita nggak usah periksa diri orang ya. Kita periksa diri kita. Apakah ciri-ciri ini ada pada diri kita sendiri ya? Mencari keuntungan sendiri itu ciri-ciri orang yang bersikap egois. Itu ada di Filipi 2 ayat 2, Filipi 2 ayat 3 dan 4, Yakobus 3 ayat 1 ayat 16, di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 juga disebutkan. Kemudian yang kedua ciri-cirinya adalah sombong, angkuh, tinggi hati. Ada di Amsal 18 ayat 12. Merasa diri paling penting, paling benar, paling tahu ya. Ya kita kadang-kadang menemukan diri kita melakukan hal itu. Kayaknya saya yang paling tahu, saya yang paling benar, saya paling penting, saya harus didahulukan. Jadi akhirnya kita bisa melihat bahwa ciri-ciri egoisme berfokus pada dirinya sendiri, pada diri kita sendiri. Kemudian kita akan melihat apakah yang diakibatkan oleh sikap egois. Yang paling parah adalah kita mengabaikan orang lain ya. Ini adalah yang paling parah dari sikap egois karena kita mementingkan diri sendiri. Kita memaksakan kehendak, kita menguasai, mengendalikan orang atau keadaan. Kita sulit berkorban karena kita mencari keuntungan diri sendiri lebih utama. Mungkin berkorban berikutnya gitu ya. Sisa-sisa dari apa yang sudah kita dapat, sisanya kita korbankan gitu ya. Sulit dikritik, ditegur, akhirnya tidak mampu introspeksi diri. Dan ini juga yang menyebabkan dia dianggap tinggi hati atau kita dianggap tinggi hati. Sulit minta maaf ya. Orang yang egonya tinggi sangat sulit minta maaf. Sehingga akhirnya ini merusak relasi antar manusia dengan sesama dimanapun kita berada. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kehidupan bersama, bertetangga juga ini akan sangat terjadi. Kemudian merusak akibatnya karena ini semua yang paling parah adalah kita merusak relasi dengan Tuhan. Jadi kita melihat di sini sedemikian rusaknya akibat dari sikap egois ya. Firman Tuhan dalam berbagai bagian dari Alkitab berulang kali kalau kita baca banyak sekali ayat firman yang mengingatkan kita untuk tidak memiliki sikap egois atau mementingkan diri sendiri ya. Dan dua hal utama yang tidak ada dalam sikap egois adalah tidak ada kerendahan hati ya. Tadi karena dikatakan sombong sehingga tidak ada kerendahan hati. Kita bisa lihat itu di 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Kemudian tidak ada kasih ya. Kasih itu tidak ada di dalam sikap kita ketika kita sedang bersikap egois ya. Kita bisa lihat itu di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Lalu kita coba lihat apa kata firman Tuhan untuk kita menanggalkan ego ya, menanggalkan ya, bukan merendahkan, mengurangi, tapi menanggalkan. Oke, kita akan baca bersama-sama. Kalau bisa baca dari screen silakan, tapi kalau mau baca dari Alkitabnya masing-masing kita akan baca dari Filipi 2 ayat 3a sampai 8. Saya akan baca, kemudian nanti bagian kedua kita akan baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 3a sampai 8. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Bagian kedua kita akan baca dari Lukas 9 ayat 23. Ya, kita baca bersama-sama ya. Bisa lihat di screen. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka semua, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ya, dua bagian firman Tuhan ini menjadi dasar tentang pembahasan bagaimana kita menanggalkan ego. Yang pertama, seninya gitu ya, seni menanggalkan ego. Ini kalau mau dikatakan ada seninya ya ini seninya ya. Mengosongkan diri yang pertama, yaitu yang tadi pada bagian firman Tuhan kita baca dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Dalam psikologi kita mengenal kata egois tadi ya, sudah dibahas ya. Ada istilah egois tentang sikap seseorang yang keakuannya sangat tinggi sehingga mengabaikan orang lain. Tapi dalam teologi kita mengenal ada satu istilah yang namanya kenosis yang tadi kita baca di Filipi 2. Yang artinya mengosongkan diri atau yang bisa diartikan menanggalkan ego. Ya, mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 7 secara khusus mengatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus ya. Ketika dia di dalam kesetaraannya dengan Allah, dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan ya. Demi dia menjadi sama dengan kita pencipta, menjadi sama dengan manusia ciptaannya ya. Itu satu sikap yang menanggal ego sedemikian rupa sehingga bukan hanya istilah menanggalkan ego yang digunakan tapi mengosongkan dirinya, artinya dia nol sama sekali demi dia bisa menyelamatkan semua manusia. Ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus yang adalah pencipta, yang rela membatasi diri menjadi sama dengan ciptaannya, bahkan menjadi hamba yang taat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita sekalian. Untuk memelihara keharmonisan hidup bersama, kita diminta untuk meneladani Kristus dalam hal mengosongkan diri. Tidak mempertahankan apapun yang menjadi status kita. Dan ini demi kepentingan banyak orang ketika kita bersama-sama dengan orang lain. Ada kepentingan banyak yang harus kita pikirkan, harus kita perhatikan. Maka kita jangan saya kan ini jabatan saya mungkin tinggi, mungkin tidak. Atau saya di tengah-tengah lingkungan, katakan keluarga, saya adalah orang tua, saya harus didahulukan gitu ya. Tapi mengacu atau mencontoh teladan Kristus, kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, bahkan selalu harus melupakan hal-hal demikian jika itu berkaitan dengan kepentingan orang banyak ya. Itu yang pertama, mengosongkan diri. Kemudian, nggak usah itu ya, mengosongkan diri. Yang kedua adalah menyangkal diri. Lukas 9 ayat 23 tadi kita sudah membaca. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikut aku. Artinya ini bukan hanya menyangkal diri dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan melupakan kepentingannya sendiri dan memikul salibnya hari ini saja. Oh tidak, tiap-tiap hari ya. Setiap hari memikul salib dan terus mengikut aku, terus mengikut Kristus dalam arti meneladani dia, terus mengikut apa yang Tuhan sampaikan dan kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dan kita terus mengikuti dia, meneladani dia sehingga kita menjadi lebih baik hari demi hari. Menurut komentari John Wycliffe tentang menyangkal diri, tentang ayat ini ya, dia mengatakan menyangkal artinya persis apa yang dilakukan Petrus pada saat Yesus diadili dan menolak untuk mengaku bahwa dia mengenal Yesus. Kita tahu kisah ini ya, ketika Petrus menolak gitu untuk mengaku Yesus karena dia ingin menyelamatkan dirinya. Nah, bentuk penyangkalan seperti itu, waktu itu Petrus betul-betul menolak sampai 3 kali. Saya tidak kenal, saya tidak kenal, saya tidak kenal, demi menyelamatkan dirinya. Artinya dia betul-betul menolak karena dia sedang mengamankan dirinya sendiri. Nah, bentuk penyangkalan seperti ini yang harus kita lakukan, tapi yang kita sangkal diri kita sendiri. Ya, menurut John Wycliffe begitu.
Gitu. Dan saya pikir ini satu komentar yang mungkin baik juga untuk kita lakukan. Kita menyangkal diri demi kepentingan orang lain. Bentuk penyangkalan seperti ini harus dilakukan untuk diri sendiri demi melupakan kepentingan sendiri untuk kepentingan orang lain. Mari tanyakan diri kita sendiri. Apakah saya seorang pengikut Kristus? Tanyakan diri kita sendiri. Ketika kita di ibadah minggu berdiri dengan lantang mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus dan seterusnya. Artinya kita pengikut Kristus. Kalau kita memang betul dengan lantang mengucapkan itu, maka kita juga harus mampu melakukan apa yang Kristus lakukan. Menanggalkan ego, menyangkal diri, dan memikul salib setiap hari. Lalu yang ketiga adalah merendahkan hati. Filipi 2 ayat 3 dan 4 tadi kita sudah baca. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang juga. Bagaimana cara menanggalkan ego yang lebih mementingkan diri dan meninggikan diri sendiri? Salah satunya adalah bersikap rendah hati. Mengingat anugerah Tuhan yang begitu besar setiap hari. Kita ada sebagaimana kita ada, ya kita berjuang memang. Kita berjuang, kita bekerja, kita berusaha dengan keras sesuai dengan apa yang Tuhan lengkapi dalam hidup kita. Tapi itu semata-mata karena kasih anugerah Tuhan, bukan karena kita mampu. Jadi mengingat itu, kita pasti mampu merendahkan hati. Walaupun tidak langsung full kita mampu, tapi Tuhan akan mampukan kita jikalau kita memang mampu diproses merendahkan hati. Kalau kita perhatikan kata, mungkin bisa lihat di Alkitabnya masing-masing, kata Filipi 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya, ada kata-kata hanya ya, tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kata-kata hanya ini bisa ditafsirkan sebagai bahwa memperhatikan kepentingan sendiri juga penting ya. Jadi jangan sampai setelah bagian firman Tuhan ini direnungkan lalu kita juga udah gak mau ingat kepentingan kebutuhan kita. Kita juga perlu memperhatikan kebutuhan kita. Tapi ketika kita hanya fokus hanya kepada kebutuhan kita sendiri, itu yang Tuhan tentang ya. Itu yang Tuhan tidak mau. Maka dikatakan dalam ayat ini, jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Apa sih yang dihasilkan dengan menanggalkan ego? Kita akan melihat bahwa hubungan dengan sesama menjadi harmonis, demikian juga dengan hubungan dengan Tuhan menjadi lebih baik ya. Ego itu seringkali kita hanya menganggapnya sepele, cuman sikap egois gitu ya, cuman kita lakukan hari demi hari tanpa sadar kita merusak hubungan kita dengan orang lain, tanpa sadar kita mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu menjadi jadi seperti penyakit yang semakin hari semakin besar. Pada akhirnya kita sudah jauh dari mana-mana, jauh dari persekutuan, jauh dari Tuhan. Maka hari ini biarlah ini menjadi satu tantangan buat kita, karena ini menjadi tema yang sangat baik di tengah-tengah persekutuan kita bersama, di tengah-tengah komunitas, di tempat pekerjaan, dimanapun. Biarlah kita juga mampu untuk menanggalkan ego. Ya, kita akan mengerti bahwa sebagai kesimpulan, kita akan mengerti bahwa dari pembahasan ini, bahwa oleh karena dosa, ego manusia tercemar menjadi ego yang tinggi dan sulit dikendalikan. Fokusnya hanya pada diri sendiri. Itu bagian yang pertama. Oleh karena dosa ya. Kemudian manusia menjadi sombong. Semakin hari menjadi semakin angkuh dan tinggi hati ya. Kemudian ya tadi dikatakan hubungan dengan sesama dan hubungan dengan Tuhan juga terganggu. Maka kita ditantang untuk menentang sikap ego yang tidak sehat. Sikap hanya mementingkan diri sendiri dan sombong, tanggalkan ego yang seperti ini ya. Ini kiranya menjadi cek buat kita masing-masing ya, menanggalkan ego yang seperti ini ya.
Ingat bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus ya. Kita sudah diciptakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan kita sekarang sama-sama berjuang gitu ya, untuk oleh kasih karunia Tuhan mampu menanggalkan ego dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita kosongkan diri kita ya, mampu meninggalkan semua status kita yang kita anggap mungkin tidak layak untuk ditinggalkan gitu ya. Tapi kita meneladani Kristus bahwa dia mampu mengosongkan diri, maka kita pun harus mampu mengosongkan diri ya. Dengan mencontoh apa yang Tuhan lakukan demi kita boleh diselamatkan. Lalu kita mampu untuk menyangkal diri tadi ya, dan juga memikul salib setiap hari. Hari ini, esok dan seterusnya sampai Tuhan panggil kita. Kemudian kita juga belajar untuk rendah hati, belajar untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri dan dahulukan kepentingan orang lain. Saat Tuhan memberi perintah untuk menguasai bumi di Kejadian 1 ya, perintah yang kita kenal sebagai mandat. Kalau kita mau perhatikan bahwa di dalam perintah itu jelas ada kepentingan orang banyak ya, yang harus kita pikirkan, menjadi tanggung jawab kita. Ketika Tuhan bilang kuasai bumi, artinya kita harus memperhatikan kepentingan orang banyak, penuhilah bumi dan kuasai ya. Sehingga ini menjadi perintah kita juga untuk tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Parahnya seorang egois adalah dia bukan hanya mementingkan dirinya sendiri, itu bukan parahnya dia, tuh bukan di situ. Tapi parahnya dia ketika dia mementingkan dirinya sendiri, dia mengabaikan orang lain. Nah itu yang Tuhan sangat tentang, karena itu sudah melanggar perintah utama Tuhan ketika awal dia memberikan kita untuk menguasai bumi ya. Maka firman Tuhan di berbagai bagian Alkitab berulang kali kalau kita mau cek, itu dikatakan jangan mementingkan dirimu sendiri. Sementara ini kita adalah alat yang Tuhan pakai bagi dunia ini agar kepentingan orang lain diperhatikan menjadi tanggung jawab kita sehingga keseimbangan hidup bersama terpelihara. Itu kita tidak bicara tentang kita di tengah-tengah jemaat, tengah-tengah persekutuan atau kantor, tapi ketika kita keluar aja kita lihat ada orang yang butuh diperhatikan, siapapun itu kita juga harus memperhatikannya ya. Kemudian pada bagian terakhir ini menjadi satu kesimpulan terakhir, kita akan lihat gambar ilustrasinya bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Saya pikir ini saya sering melihat bahwa ini dilakukan oleh banyak orang juga gitu, diperagakan. Tapi artinya kalau kita mampu melakukan ini dengan tulus, itu adalah sikap di mana kita betul-betul sudah menanggalkan ego. Membasuh kaki orang lain dengan tulus ya. Entah itu orang-orang bawahan kita, orang-orang yang kita anggap tidak layak, tapi kita mampu membasuh dengan tulus, itu adalah sikap yang boleh kita teladani dengan baik. Dalam firman Tuhan Galatia ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengan mengingat ini kita bisa tahu bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri. Artinya Tuhan yang hidup di dalam kita, Tuhan yang menuntun hidup kita, Tuhan yang memberi contoh pada kita bagaimana menanggalkan ego, bagaimana untuk semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk kepentingan orang banyak. Demikian yang bisa disampaikan pada hari ini, kiranya ini boleh menolong kita semua masing-masing, kita bersama untuk semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan dan semakin meninggikan nama Tuhan dan semakin pakai Tuhan untuk kepentingan orang banyak. Kita berdoa,